Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Nur Syafira dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait dengan poster dan juga pengolahan datanya untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Inferensial. Berikut saya akan tampilkan untuk poster yang sudah saya buat. Ya, ini dia untuk tampilan poster yang sudah saya buat. Untuk judul penelitian yang saya ambil, ini adalah analisis perbedaan prevalensi kasus HIV di Jawa Barat tahun 2024 dengan prevalensi nasional. Yang mana penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya kasus HIV di Indonesia. HIV itu sendiri adalah virus yang menyerang sel darah putih dan melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga penderitanya lebih rentan terhadap penyakit seperti tuberkulosis, infeksi, dan kanker. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan tahun 2024, jumlah kasus HIV di Indonesia mencapai 63.707 dengan prevalensi nasional sebesar 22,55 per 100.000 penduduk. Kasus HIV ini terus mengalami peningkatan dengan tingkat prevalensi yang bervariasi antar provinsi. Kemudian, Provinsi Jawa Barat dipilih sebagai fokus penelitian ini karena memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yaitu sekitar 51 juta jiwa pada tahun 2024. Dengan populasi yang besar dan dinamis, Jawa Barat berpotensi menunjukkan pola dan dinamika prevalensi yang kompleks dan berbeda jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Oleh karena itu, penelitian perbedaan prevalensi HIV antara Jawa Barat dan tingkat nasional sangat penting untuk memberikan gambaran yang lebih spesifik tentang penyebaran HIV di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan signifikan prevalensi kasus HIV di Jawa Barat tahun 2024 dibandingkan dengan prevalensi nasional. Dan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian ex post facto kausal komparatif karena uh, data prevalensi HIV di Jawa Barat tidak dilakukan intervensi lagi. Kemudian variabel dependen adalah jumlah kasus HIV di Jawa Barat dengan skala pengukuran rasio. Data diambil dari 27 kabupaten kota dan sampel 25 wilayah dipilih secara simple random sampling. Kemudian data diuji secara statistik dengan uji T satu sampel untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara prevalensi HIV di Jawa Barat dan prevalensi nasional pada tahun 2024. Berikut ini ada flowchart untuk uji T satu sampel. Yang mana kita mulai dengan data prevalensi HIV di Jawa Barat tahun 2024. Kemudian kita cek apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Jika data tersebut berdistribusi normal, maka kita lanjutkan dengan uji T satu sampel. Namun ketika data prevalensi HIV di Jabar ternyata tidak berdistribusi normal, maka kita lakukan uji non-parametric Wilcoxon rank test. Setelah itu kita periksa apakah H0-nya ditolak. Jika H0-nya ditolak, maka kita cek lagi untuk ukuran efeknya. Namun jika H0 tidak ditolak, maka kita lakukan analisis kekuatan uji, baru setelah itu selesai. Untuk hipotesis penelitian, di sini adalah rata-rata prevalensi HIV di Jabar
tahun 2024 lebih tinggi dari prevalensi nasional. Kemudian hipotesis statistiknya di sini menggunakan uji ekor kanan, yang mana H0-nya itu sama dengan mu sama dengan 22,55. Untuk H1 mu lebih dari 22,55. Kemudian di sini ada kriteria pengujian. Untuk kriteria pengujian, jika T hitung lebih dari T kritis, maka H0 ditolak. Begitu juga sebaliknya. Nah, di sini ada juga eh, kriteria pengujian dengan p-value. Jika p-value-nya kurang dari alfa 0,05, maka H0 ditolak. Namun, jika p-value lebih dari alfa 0,05, maka H0 tidak ditolak. Berikut ini saya akan tampilkan untuk data yang saya ambil untuk penelitian ini. Yang pertama, untuk data kasus prevalensi nasional, ini saya ambil dari website resmi Kementerian Kesehatan di kemenkes.go.id/profil Kesehatan Indonesia 2024. Kemudian di sini ada link yang bisa diklik, maka akan langsung muncul ke PDF-nya. Sebelum mengetahui eh, eh, banyaknya kasus HIV di Indonesia tahun 2024, kita perlu tahu dulu demografi keadaan penduduknya. Di sini em, keadaan penduduk di tahun 2024, menurut data Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2024, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 282.477.584 jiwa. Berikutnya, kita akan saya tampilkan juga untuk eh, jumlah penduduk menurut provinsi di tahun 2024. Nah, di sini Jawa Barat mencapai 51.316.378 jiwa. Yang mana ini juga menjadi latar belakang mengapa saya mengambil Provinsi Jawa Barat untuk penelitian ini. Karena memang Jawa Barat berada di posisi paling tertinggi untuk jumlah penduduk di Indonesia. Selanjutnya, untuk kasus HIV di Indonesia, di sini untuk kasus jumlah positif HIV dan AIDS yang dilaporkan di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2024. Di sini kita fokuskan di tahun 2024 untuk HIV itu yang garis warna kuning ini. Di tahun 2024 jumlah positif kasus HIV itu mencapai 63.707 kasus. Kemudian dari data kasus HIV di di Indonesia dan juga tingkat jumlah penduduk di Indonesia itu saya inputkan ke dalam Excel seperti ini. Ini untuk jumlah kasus 63.707, kemudian jumlah penduduk di Indonesia mencapai 2.802.282 juta.
477.584 jiwa. Berikutnya, saya akan tampilkan untuk data yang saya ambil khususnya di Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini data kesehatan yang saya ambil itu dari situs resmi Dinas Kesehatan Jawa Barat di https dinkesjabar.prov.go.id profil kesehatan. Nah, di sini ada profil kesehatan Jawa Barat di tahun 2024. Nah, klik, kemudian nanti akan muncul untuk PDF-nya. Nah, berikutnya saya akan tunjukkan dulu untuk demografi Jawa Barat. Nah, ini untuk demografi Provinsi Jawa Barat. Di sini tercantumkan bahwa Provinsi Jawa Barat itu terdiri dari 27 kabupaten kota. Kemudian untuk jumlah penduduk menurut kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 ini untuk Kota Bogor mencapai 5.809.000 penduduk. Dan yang paling sedikit ada di Kota Banjar sekitar 209 penduduk. 209.000 penduduk. Kemudian untuk kasus HIV di Jawa Barat, untuk kasus HIV di Jawa Barat, ini dia kasus positif HIV di Jawa Barat menurut kabupaten kota tahun 2024. Di sini Kota Bandung em, memiliki jumlah kasus paling banyak seprovinsi Jawa Barat, yaitu 1.400 kasus positif HIV. Kemudian Kota Banjar eh, yang paling sedikit ada di 51 kasus positif HIV. Nah, dari data ini juga saya masukkan ke dalam Excel. Nah, di sini. Dari data jumlah kasus HIV, kemudian jumlah penduduk eh, Provinsi Jawa Barat, ini data sudah berskala rasio. Kemudian untuk prevalensinya, ini saya lakukan kalkulasi dengan jumlah kasus HIV dibagi dengan jumlah penduduknya dikali 100.000 penduduk. Kemudian perhitungannya akan eh, sama bawah. Kemudian untuk data prevalensi nasional, ini juga sama, jadi jumlah kasus HIV di Indonesia dibagi dengan jumlah penduduk di Indonesia dikalikan 100.000. Kemudian untuk mengetahui ukuran sampel, ini di sini saya menggunakan rumus Lovin, yang mana populasi di sini ada 27, kemudian dibagi dengan 1 ditambah 27 ini, populasi dikalikan dengan standar error. Nah, di sini standar errornya saya menggunakan eh, standar error 5% atau 0,05. Standar errornya dipangkatkan 2. Kemudian diperolehlah bahwa dari hasil perhitungan ukuran sampel yang dibutuhkan adalah 25. Kemudian untuk menentukan eh, kabupaten atau kota apa saja yang saya ambil untuk
Penelitian ini saya gunakan website Tim Picker Wheel. Ini saya inputkan 27 kabupaten kota. Ini saya akan memilih 25 25 kabupaten kota, kemudian hanya satu kali, hanya untuk satu sampel. Nah, di sini saya klik seperti ini. Nah, ini nanti akan memunculkan 25 kabupaten kota yang saya ambil untuk sampel. Nah, ini adalah hasil yang sudah saya lakukan sebelumnya. Dari Bandung Barat, Kota Depok, Bekasi, Cianjur, hingga Kota Tasikmalaya. Kemudian dari 25 yang saya jadikan sampel, ini saya inputkan lagi di sini khusus untuk sampel yang memang saya ambil. Kemudian kita siapkan eh, Excel baru untuk prevalensi Jabar yang kita jadikan sampel. Seperti ini. Kita buat Excel baru. Di sini saya tulis sebagai filenya data prevalensi Jabar. Kemudian kita buka R-nya. Nah, di sini untuk menentukan ukuran sampel, itu sebetulnya juga bisa di, dilakukan di codingan R ini. Eh, Sini saya contohkan juga untuk ukuran sampelnya menggunakan rumus Lovin tadi. Ini populasi saya misalkan P ada 27, kemudian untuk errornya di 0,05, kemudian kita panggil nilai yang sudah kita masukkan. Sini print P, kemudian kita running. Oh, maaf. Ini harusnya di running dari sini. Ya, running, kemudian yang standar errornya juga kita panggil. Ini dia. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Di sini misalkan N itu adalah ukuran sampel, terus populasi dibagi dengan 1 ditambah populasi dikalikan standar error dipangkatkan 2. Ini di Randi. Setelah itu kita panggil N-nya. Nah, di sini diperoleh N-nya itu sebanyak 25. Jadi hasilnya sama. Eh, Analisis dengan pengujian dengan uji T1 sampel. Tadi dari flowchart itu kita mulai dengan siapkan data prevalensi HIV di Jabar. Nah, di sini kita importkan dulu data yang tadi sudah dibuat Excel-nya khusus yang HIV di Jabarnya aja. Ini dia kita masukkan. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini eh, tipenya kita ubah ke numerik.
Nah, setelah itu kita copy dan import. Nah, ini datanya sudah masuk dan kita copy di sini. Kita kita kemudian di running. Setelah itu, setelah itu kita lakukan pengujian untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Sini kita uji normalitas. Untuk uji normalitas ini kodenya ada di library stats. Jangan lupa di running. Ya, kemudian kita definisikan dulu, misalkan si X ini adalah data prevalensi Jabar. Kemudian kita kasih tanda dolar, kolom prevalensinya nanti akan muncul. Nah, ini dia sudah seperti ini dalam bentuk vektor. Kemudian kita uji normalitasnya dengan Shapiro Wheel karena data ini kan hanya 25. Jadi kurang dari 30. Nah, jadi kita bisa gunakan Shapiro Wheel. Ini Shapiro test. Nah, kemudian X ini sebagai data prevalensi tadi. Kita running. Nah, ini dia nilainya untuk uji normalitasnya. Nah, dan p-value-nya 0,0692. Ini dia. Yang mana jika kita bandingkan nilai p-value-nya dengan 0,05, ini kan p-value-nya lebih besar dari 0,05. Jadi H0-nya ini tidak jatuh di daerah penolakan. Maka dapat disimpulkan bahwa pada interval kepercayaan 95%, tidak cukup bukti untuk menolak pernyataan yang mengatakan bahwa data prevalensi HIV di Jabar tahun 2024 ini lebih dari prevalensi nasional. Dengan kata lain, datanya berdistribusi normal. Berikutnya, untuk uji T1 sampel. Nah, karena datanya tadi berdistribusi normal, kita lanjutkan dengan uji T1 sampel. Nah, untuk uji T1 sampel ini, dia juga ada di library stats. Sudah, berikutnya kita uji T1 sampel itu di tes. Kemudian kita masukkan nilai X-nya. Kemudian mu-nya itu yang ini. Mu-nya
22,55. Kemudian karena dia ekor kanan, berarti alternatifnya itu di greater. Ini sudah muncul nilai T-nya, hitungnya 0,4244, derajat bebasnya 24, kemudian p-value-nya 0,3375. Nah, berikutnya, sini saya mau mengetahui dulu nilai T kritis. Nah, di sini dari buku Lesik, nah ini derajat bebasnya kita pilih yang 24, kemudian alfanya 0,05. Ini dia 0, nah ini dia. Ini untuk T kritisnya itu 1,711. Jadi, jika kita bandingkan nilai T hitung tadi yang 0,4244 itu dia kan lebih kecil dari T kritis. Maka H0-nya tidak jatuh di daerah penolakan. Artinya H0 tidak ditolak sehingga dapat disimpulkan pada interval kepercayaan 95% tidak terdapat cukup bukti untuk mendukung pernyataan bahwa data rata-rata prevalensi Jabar lebih dari prevalensi nasional. Nah, berikutnya kita lihat lagi flowchart-nya. Berikutnya, karena H0-nya tidak ditolak, berarti kita lakukan analisis kekuatan uji. Nah, di sini untuk analisis kekuatan uji, kita butuh standar deviasi. Codingnya. Nah, ini untuk nilai standar deviasinya 13,88. Nah, kemudian baru kita lanjutkan dengan power t-test. Kita masukkan nilai ukuran sampel, kemudian delta, standar deviasi, dan signifikan levelnya. Ukuran sampelnya 25, kemudian em, delta. Delta itu adalah perbedaan yang diharapkan. Entah kalau di sini delta itu em, mu 0 ini dikurangi dengan mu. Di sini deltanya itu 1,17. Kemudian alternatif ya. Standar deviasi deh, standar deviasi 98, signifikan level 0,05, itu alternatif. Alternatifnya karena ini uji satu ekor berarti one sided. Nah, setelah itu kita mau tahu kekuatan ujinya, berarti ini masukin power.
Ini dia. Nah, di sini kekuatan ujinya 0,1083 atau kekuatan ujinya hanya sekitar 10%. Nah, itu dia. Nah, jadi berdasarkan hasil pengujian kekuatan uji dengan ukuran sampelnya 25, deltanya 1,17, standar deviasi 13,88 dan tingkat signifikannya alfa 0,05, diperoleh hasil kekuatan uji sebesar 0,1084 atau sekitar 10,8%. Nah, kekuatan uji yang sangat rendah ini menunjukkan bahwa uji T1 sampel dengan sampel berukuran 25 memiliki probabilitas hanya sekitar 10,8% untuk mendeteksi perbedaan sebesar 1,17. Nah, kemudian karena di sini powernya sangat kecil, saya ingin tahu berapa sih eh, sampel yang dibutuhkan gitu jika powernya 80%. Nah, pakai coding yang sama, sini masukkan nilai power yang diharapkan. Kemudian deltanya tadi 17, lalu standar deviasi dan one sampel. Nah, karena saya ingin tahu berapa banyak sampel yang dibutuhkan, maka kita panggil nilai N-nya. Nah, ini dia. Ternyata untuk kekuatan uji sebesar 80% dengan eh, perbedaan atau delta yang diharapkannya tadi 1,17 itu dibutuhkan sampel sebanyak 1106. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa eh, dari hasil pengujian dan eh, penelitian ini bahwa data prevalensi ini memenuhi asumsi normalitas. Namun hasil uji T1 sampel dengan ekor kanan menunjukkan bahwa T hitungnya itu kurang dari T kritis, yang mana H0-nya tidak ditolak. Sehingga pada interval kepercayaan 95% tidak terdapat cukup bukti untuk mendukung pernyataan bahwa data rata-rata prevalensi HIV ini lebih dari prevalensi nasional. Nah, pengujian kekuatan uji juga menunjukkan nilai yang sangat rendah, yang artinya pada uji T1 sampel dengan sampel berukuran 25 memiliki kekuatan hanya 10,8% untuk mendeteksi perbedaan sebesar 1,17. Dengan kata lain, sampel tidak cukup kuat untuk mendeteksi efek yang diharapkan, sehingga diperlukan sampel berukuran 1.106 untuk memiliki kekuatan uji sebesar 80% untuk mendeteksi perbedaan sebesar 1,17. Karena wilayah di Jawa Barat itu hanya memiliki 27 kabupaten kota, nah secara praktis tidak mungkin memenuhi kebutuhan sampel berdasarkan perhitungan power tadi, yang mana kita harapkan 80% gitu powernya. Nah, oleh karena itu, uji statistik menjadi terbatas kekuatannya untuk mendeteksi perbedaan yang kecil, sehingga hasil yang tidak signifikan dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah data, bukan karena tidak ada perbedaan. Terakhir, ini adalah referensi yang saya gunakan untuk penelitian ini. Ada dari Kemenkes tahun 2025, Profil Kesehatan Indonesia tahun 2024, kemudian dari Dinas Kesehatan Provinsi Jabar untuk Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2024, dan dari buku Lesik Applied Statistical Inference with Minitab second edition.
Mungkin cukup sekian ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.